Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri Bab 1093. Luo Xiu baru beberapa saat memasuki medan perang, namun tak ada lagi Dewa Iblis tingkat 8 dari wilayah ilahi leluhur api yang berani menyerangnya karena setiap dari mereka, entah tingkat awal, akhir, bahkan puncak, semuanya tewas di tangannya. Datang satu dibunuh satu, datang dua dibunuh sepasang, dan setiap pembunuhan langsung tercatat di token misi sebagai bukti untuk penukaran hadiah nanti di Istana Peluang. Meskipun ia juga bisa membunuh Dewa Iblis tingkat 9, Luo Xiu memilih untuk tidak menonjol agar tidak menarik perhatian para raja dewa musuh yang bisa menyulitkan situasi. Sebab meski perang besar belum pecah sepenuhnya, bentrokan kecil berlangsung terus-menerus di seluruh wilayah luas ini, seperti yang terjadi di atas salah satu altar pondasi formasi tempat tiga tokoh kuat saling bertarung hebat. Dua di antaranya adalah Dewa Iblis Puncak dari Istana Qingtian yang mampu menahan gempuran seorang Raja Dewa yang merupakan roh purba yang dipanggil kembali oleh leluhur api suci. Seluruh area di sekitar altar dijaga ketat oleh puluhan ribu kultivator elemen api yang tertarik dengan iming-iming keuntungan besar, membentuk formasi raksasa untuk melindungi altar dari efek pertempuran di atasnya. Situasi yang jelas tidak menguntungkan bagi pihak Istana Qingtian, namun kedua tokoh mereka tidak menunjukkan niat mundur sedikit pun, melainkan terus menyerang dengan jurus tingkat penguasa Dao seperti monumen untuk menekan, lentera untuk menyerang, dan giok untuk bertahan. Membuat pertarungan berkepanjangan ini membuat sang Raja Dewa lawan semakin frustasi, dan situasi seperti ini terjadi di banyak altar lainnya. Seluruh wilayah ilahi leluhur api memiliki 99 altar dan dalam waktu 5 hari saja, beberapa di antaranya sudah berhasil dihancurkan. Melihat kondisi serupa, Luo Xiu langsung bergerak cepat ke arah altar, menembus barisan pertahanan ribuan kultivator dengan kekuatan tak tertandingi, dikelilingi simbol-simbol formasi dan giok lilin ungu di atas kepala, menghunus pedang pembajak langit dan menyerbu bagai dewa pembantai. Setiap serangan menewaskan banyak lawan bagaikan panen padi, bahkan kultivator tingkat 9 pun tak bisa mendekat karena tubuh Luo Xiu telah menjelma menjadi wujud ilahi yang tak terjamah hukum, dan saat ia mengaktifkan jurus teknik terbang abadi, seberkas cahaya pedang membelah altar hingga runtuh seketika, membuat debu membumbung tinggi dan mengundang amarah sang Raja Dewa penjaga altar yang segera memaksa mundur dua tokoh Istana Qingtian untuk mengejar Luo Xiu. Namun satu pukulan dari Luo Xiu membuatnya terpental ratusan meter dengan tubuh bergetar hebat, membuat bukan hanya sang Raja Dewa, tapi juga kedua Dewa Iblis Puncak Istana Qingtian terpana karena mereka berdua hanya bisa bertahan dari serangan itu sementara Luo Xiu bisa menangkis langsung dan bahkan menang adu kekuatan. Siapa sebenarnya pemuda ini? Luo Xiu pun tak menjelaskan, wajahnya tertutup cahaya samar agar tak dikenali. Karena ia tahu jika identitasnya terbongkar, pewaris Istana Qingtian, Daoren Qingshan, pasti akan mengejarnya tanpa ampun. Altar sudah hancur, kalian tidak pergi juga. Katanya singkat, lalu berubah menjadi sinar dan melesat pergi, membuat dua tokoh Istana Qingtian tersadar dan segera mengerahkan teknik gerak tingkat penguasa Dao untuk mengejar. Dari tubuh Luo Xiu, kedua tokoh kuat dari Istana Qingtian memang merasakan aura Dewa Iblis tingkat 8, namun mereka sama sekali tidak menganggapnya sebagai kultivator kelas 8 biasa, melainkan yakin bahwa pemuda ini sebenarnya adalah seorang Raja Dewa tingkat 9 yang menyembunyikan kekuatan aslinya. Maka mereka pun menyapa dengan sopan dan bertanya dengan hormat tentang asal-usul kekuatannya yang mengejutkan. Namun, Luo Xiu hanya tersenyum ringan dan menjawab bahwa dirinya hanyalah seorang tokoh kecil yang tak dikenal. Lalu tanpa berbasa-basi lagi, ia mengaktifkan kekuatan ruang dan kecepatan sekaligus, sehingga kecepatannya meningkat tajam dan dalam sekejap sudah menghilang dari pandangan dua orang itu, membuat mereka saling memandang dengan keterkejutan karena kecepatan Luo Xiu bahkan melampaui teknik gerak tingkat penguasa Dao yang mereka kuasai. Di saat yang hampir bersamaan, dari kedalaman wilayah ilahi leluhur api memancar aura kekuatan maha dahsyat. Sebuah bayangan raksasa dari sosok api muncul menjulang tinggi, berdiri menginjak bumi dan menembus langit, menyebarkan tekanan ilahi yang meliputi langit dan bumi, hingga seluruh pasukan dari Istana Qingtian terkena dampak tekanan itu. Kekuatan mereka tertekan dan melemah, sementara para kultivator dari wilayah ilahi leluhur api justru seolah mendapatkan dorongan kekuatan. Aura mereka semakin membara dan semangat bertarung semakin tinggi. Udara dipenuhi oleh hukum api yang luar biasa pekat, jauh melampaui pemahaman biasa tentang jalan api, menunjukkan bahwa bahkan jalur kultivasi yang dianggap sederhana pun, jika didalami hingga ke puncaknya, mampu menjadi kekuatan luar biasa yang tidak kalah dari jalur manapun. Dan Luo Xiu yang merasakan tekanan dari aura ini pun tetap tenang karena meskipun tekanan itu bisa menekan kekuatan fisik dan spiritual, namun tidak bisa menggoyahkan keteguhan hati seorang yang jalan pikirannya telah berada di tingkatan tertinggi. Di saat yang sama, dari dalam kapal perang raksasa milik Istana Qingtian, terdengar suara dengusan dingin yang diikuti oleh munculnya aura ilahi tak kalah hebat yang menandakan Raja Dewa dari pihak mereka juga sudah turun tangan.
sehingga pertempuran di seluruh medan perang langsung terhenti. Semua pihak menarik diri masing-masing, dan para pelaksana misi dari pihak Istana Qingtian pun memilih keluar dari wilayah berbahaya tersebut, termasuk Luo Xiu yang dengan tenang membelah kepungan dan menjauh tanpa kembali ke barisan Istana Qingtian karena memang sejak awal ia tidak berniat lama berada di sana. Setelah menyelesaikan tujuan utamanya yaitu menghancurkan altar dan membunuh banyak musuh, Luo Xiu pun langsung menuju ke Istana Peluang untuk menukar hadiah melalui token misinya, dan begitu tiba di titik penyerahan misi, ia menyerahkan token tersebut kepada petugas perempuan muda yang cantik namun tetap menjaga sikap hormat tinggi karena walau Luo Xiu tampak muda, tekanan yang terpancar darinya tidak bisa dianggap remeh, dan sang petugas pun menjelaskan bahwa meski misi ini menjanjikan hadiah 1 juta kristal darah asal hanya dengan mendaftar, namun syarat penyerahannya adalah harus bertahan sampai akhir perang yang entah kapan akan berakhir dan siapa saja yang akan selamat tidak ada yang tahu. Luo Xiu tidak mempersoalkan hal itu dan meminta agar hadiah lainnya dihitung, lalu petugas meletakkan token misinya ke dalam formasi pencatat, dan informasi tentang prestasinya segera muncul satu demi satu, membunuh 103 Dewa Iblis tingkat 7, 422 Dewa Iblis tingkat 8, 11 Dewa Iblis tingkat 9, dan menghancurkan satu altar. Formasi angka-angka ini membuat sang petugas hampir berseru kaget, namun ia segera menenangkan diri dan dengan suara gemetar serta penuh hormat berkata bahwa prestasi sebesar ini sudah melampaui kewenangannya, dan ia harus memanggil tetua pengelola. Hanya sebentar setelah pesan dikirim melalui bola komunikasi, muncullah seorang tetua berambut panjang kelabu dengan wajah serius, yang terkejut ketika mengetahui bahwa tugas sebesar itu diserahkan oleh pemuda semuda Luo Xiu. Karena menghancurkan altar bukanlah hal mudah bahkan bagi Raja Dewa, dan banyak yang gagal atau bahkan gugur dalam prosesnya, namun karena pengalamannya, sang tetua pun langsung menyapa dengan penuh hormat tanpa memedulikan aura Dewa Iblis tingkat 8 yang tampak di permukaan, karena ia tahu bahwa hanya orang dengan kekuatan jauh di atas rata-rata yang bisa menyelesaikan tugas semacam ini. Luo Xiu pun membalas dengan tenang, kalau begitu, jika semua datanya sudah sesuai, bolehkah saya menerima hadiahnya sekarang? Bersambung.